selamat pagi anak-anak. Iya, selamat pagi semuanya. Semangat ya. Oke, sebelum memulai kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Oke, semangat semua. Hari ini bersama Bu Ririn ya di Ekstrakurikuler Virtual Science Club. Kita mau melakukan apa nih? Ya, kita mau melakukan proses penjernihan air. Nah, ini kebetulan Bu Ririn sudah membuat contohnya ya, ini sampelnya. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Yuk, kita siapkan bahan-bahannya. Kalian angkat ya, kita cek satu-satu. Yang pertama, batu atau kerikil. Coba diangkat. Iya, sudah siap ya, secukupnya batu dan kerikil. Kemudian yang kedua, kapas. Sudah siap kapasnya? Oke. Kemudian ada arang. Arangnya, nah ini arang, iya arang hitam, iya. Arang ini adalah kayu yang dibakar ya anak-anak, kayu yang dibakar jadi arang. Kemudian ini adalah pasir. Pasir. Oke. Kemudian ada air kotor. Nah, ini airnya Bu Ririn dapat dari air yang Bu Ririn campur dengan tanah sehingga jadi kotor ya. Nah, sudah siap semua? Oke, bahan-bahannya. Bu Ririn, bagaimana kalau aku nggak punya arang? Boleh, nggak apa-apa. Ada banyak bahan yang bisa digunakan ya di proses penjernihan air ini, seperti ijuk. Ya, misalnya kalian pernah lihat ijuk yang biasanya dipakai nyapu warna hitam itu ya, itu juga bisa. Kemudian sabut kelapa. Ya, kalau kalian pernah lihat pohon kelapa, ada kulitnya yang biasanya dibuang itu. Nah, itu sabutnya diambil, bisa dipakai proses penjernihan air. Buat apa nih Bu Ririn kita mau melakukan percobaan kali ini? Nah, anak-anak kalian pasti tahu ya, kalau air itu sangat banyak sekali manfaatnya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Buat apa saja mungkin ada yang tahu? Buat mandi, iya. Buat cuci piring, cuci baju, minum. Wah, tanpa air, ya mungkin kita tidak bisa hidup ya. Iya, karena kehausan. Wah, bayangkan tanpa air, manusia banyak hal aktivitas yang tidak bisa dilakukan tanpa air. Nah, seringkali misalnya ketika kita kemah, ketika kita ke pegunungan, musim hujan, nah biasanya air itu menjadi keruh. Wah, ketika air keruh, wah kita nggak mungkin dong mandi pakai air keruh. Wah, nanti gatal-gatal semua. Nah, oleh karena itu kita mau mencoba menyuling air, menjernihkan air dengan bahan yang ada di sekitar kita. Jadi, misalnya bahan-bahan ini nggak ada, kalian boleh ganti dengan bahan yang lain seperti yang Bu Ririn sebutkan tadi. Ada jerami, ada ijuk, kemudian ada sabut kelapa, ada batu bata juga. Nih Bu Ririn bawa contoh batu bata yang udah Bu Ririn hancurkan. Jadi apa yang ada di sekeliling kita bisa kita manfaatkan. Botolnya sudah siap anak-anak? Iya, Bu Ririn pakai botol yang 1,5 liter. Kalau kalian nggak punya, kalian boleh 600 liter, boleh silahkan. Iya, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau airnya butuh lebih banyak, berarti tempatnya juga lebih besar, bisa pakai drum dan sebagainya. Tutupnya jangan dibuang ya, karena ini tutupnya nanti masih kita gunakan. Oke, sudah siap? Sekarang kita ambil botolnya, lalu guntingnya. Nah, kita mau potong botol 1,5 liter ini menjadi 2 bagian. Nah, kalau kalian punya botol yang sama seperti Bu Ririn ini, kalian bisa potong di bagian sini ya. Nih, bisa potong di atas yang bergelombang ini. Bu Ririn bagi 2. Yang ini nanti mau dipakai buat tempat alat penyaringnya, kemudian yang bawah nanti mau dipakai hasil dari sulingannya ya, hasil dari air yang sudah disaring. Oke, pertama Bu Ririn tekuin gini biar mudah untuk digunting. Nah, setelah itu kita potong deh jadi 2 bagian. Kita gunting melingkar. Nah, seperti ini. Sudah yang lain? Ya, pelan-pelan ya hasilnya biar rapi.
Ya. Guntingnya yang tajam, jangan yang tumpul. Kalau tumpul nanti sulit ya. Kalau kalian kesulitan bisa minta tolong pada ayah dan bunda. Hati-hati ya menggunakan gunting. Tada, sudah terbelah menjadi 2. Gimana anak-anak, sudah terbelah menjadi 2? Yang sudah nanti ujungnya yang runcing-runcing bisa sambil dirapikan biar tidak melukai ya. Bisa sambil dirapikan. Yang udah boleh diangkat, ditunjukkan di kamera hasilnya. Ya. Kemudian kita kira-kira dipas-paskan. Nah, kalau bisa berdiri berarti sudah oke. Kira-kira tidak ngelundung. Ya. Oke, sudah jadi Mas Azam. Siapa lagi yang sudah jadi ditunjukkan? Mbak Damara Kansa juga sudah jadi. Oke, wah luar biasa sekali ya anak-anak. Ini sangat bermanfaat, sepele tapi bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti kamu misalnya bisa bantu bunda, kalau biasanya musim hujan, itu airnya keruh ya, jadi keruh. Nah, kalian bisa bantu bunda, misalnya kekeringan, atau saat kekeringan susah mencari air, yang ada hanya air keruh, wah kalian bisa tuh kasih ide buat bunda kalian. Bunda, aku buatin nih penjernih air gitu ya, keren anak SD Takmirul ya. Terus yang lain udah siap semua? Udah, kalau sudah siap tunjukkan di layar. Yang lain udah? Mas Rafa udah belum? Oke, kalau sudah kita nih mau melubangi dari tutup botolnya. Oke, tutup botolnya kita lubangi pakai gunting aja ya. Kira-kira kita mau buat berapa lubang ya? 6 kira-kira 6 lubang. Oke, siap kita lubangi ya. Ya, caranya kita tekan guntingnya ditutupnya. Kita tekan aja seperti ini. 1, 2. Waduh, mencelat ya. Nah, kita tekan saja seperti ini. Nah, 1 lubang, kita buat lagi. 2 lubang. Iya. Hati-hati ya kalau di mejamu, nanti mejamu bisa rusak. Kalian bisa di lantai. Ya. Di tempat yang keras. Ya, kira-kira 6 gitu ya. Ya, 4. Tenang, ini mejanya aman ya. Ya. 2, 4, 5. 6. Ya, kira-kira 6 lubang cukup. Ya, oke, sudah jadi. Kalian sudah belum? Coba ditunjukkan. Iya. Udah bisa? Kalau kesulitan bisa minta tolong kakak, ayah, bunda, kakek, nenek, tante. Mas Haidar, iya 3.2 sudah. Kemudian Satria Lingga 3.2, Azam sudah. Devandra juga sudah. Damara, Naifa, Raihansah, Rafa, Lala, wah, Queen, Alea, Bisma, Abi, Naswa, Zafran. Wah, semua udah ya nih. Oke. Semuanya sudah. Kemudian kita pasangkan nih ke yang botol tadi kita pasang. Nah, kita pasang yang rapat ya. Nah, seperti ini. Kita pasang lagi, kita tutup. Oke, sudah dipasang? Oke. Kalau sudah dipasang, kita tata di sini. Kita tata
Ya, terbalik seperti ini. Kita tata terbalik ya, meletakkannya terbalik, yang bagian tutup botolnya berada di bawah. Kita tumpangkan. Buat apa nih Bu? Yang bawah ini nanti buat hasil air yang bersih ya. Oke, sudah siap semua? Kalau sudah, kita ambil dulu kapasnya. Bu, aku nggak punya kapas. Nggak apa-apa, kalian boleh ganti pakai tisu. Aku juga nggak punya tisu, ganti kain nggak apa-apa. Oke, ini berguna untuk menyaring partikel yang kecil-kecil. Ya, namanya air kotor, itu biasanya tercampur daun, tercampur tanah, ya, tercampur kotoran. Nah, itu akan disaring dengan kapas, kain, atau tisu. Oke, kita susun tisu ini di sini ya, di bagian paling bawah. Kita susun. Kalau tanganmu kurang panjang, boleh dibantu dengan pensil, pulpen, atau guntingnya tadi untuk merapikan. Gini ya. Ya. Tanganku kecil. Iya. Kurang panjang. Boleh dibantu pakai lidi, gunting tadi. Ya. Ya, secukupnya kira-kira 4 tisu. Sudah? Sudah masuk? Oke, kalau sudah masuk, ya, untuk urutannya kita gunakan yang paling besar dulu. Yang paling besar itu berada di paling bawah. Yang paling besar di sini adalah batu atau kerikil. Ya, Bu Ririn mau ambil batu atau kerikilnya. Ya. Ya, jangan lupa dicuci ya. Kalau tidak dicuci nanti percuma dong nyaring air bersih tapi batunya kotor. Mungkin ada yang kena kotoran burung atau sebagainya, kan malah mencemari ya. Tidak jadi bersih. Ini tadi sudah Bu Ririn cuci, sudah bersih. Ya, kemudian kita tata di sini. Kita tata di atas kapas tadi ya. Ya, kita tata. Nah, di sini kita tata. Kita masukkan secukupnya. Nah, sudah. Setelah batu, ya secukupnya, kita masukkan kembali kapas. Karena nanti di atasnya ada arang. Jadi kita taruh dulu kapas, supaya apa? Kalian tahu arang berwarna hitam ya. Arang berwarna hitam, supaya hitamnya arang itu tersaring oleh kapas. Tadi kalau nggak ada kapas, boleh pakai tisu, boleh pakai kain. Ini Bu Ririn kasih kapas. Yang tangannya mungil, nggak mencapai, bisa pakai bantu gunting atau lidi atau apa ya. Oke, sudah siap. Tadi kapas, kerikil atau batu, kemudian kapas lagi. Sudah? Sudah siap anak-anak? Oke, jempolnya 2 jempol di depan kalau sudah. 2 jempol di depan. Ya, mudah sekali ya. Mudah sekali. Ya, bahan-bahannya juga ada di sekitar kita, ya. Kalau sudah, sekarang Bu Ririn mau masukkan arang. Ya, arang itu apa toh Bu? Bahasa Jawane areng ya. Arang ini biasanya dari kayu yang dibakar ya. Ya, biasanya kalau kalian bakar sate pakai arang ya. Bakar sate, terus buat apa lagi? Bakar bakso bakar ya, pakai arang biasanya. Nah, iya. Kita tata. Penting nggak sih arang ini? Penting ya anak-anak?
Karena areng ini adalah zat karbon, jadi dia ini untuk menyaring bau. Biasanya namanya air kotor itu pasti bau ya. Jadi areng ini untuk menghilangkan bau dan polusi-polusi lainnya ya, polutan-polutan lainnya. Nah, kita tata. Ya, sudah. Nah, secukupnya sudah. Nah, kemudian kalau yang punya batu bata boleh pakai batu bata, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Karena banyak bahan yang bisa dipakai. Memang Bu Ririn tidak menyebutkan batu bata karena alternatif ya, boleh dipakai, boleh tidak. Oke, sudah. Kalau sudah, kita taruh lagi tisu atau apa namanya? Kapas. Kita masukkan lagi kapasnya, kita susun. Karena setelah ini kita tekan-tekan ya, kita susun sambil kita tekan-tekan, kita padatkan. Kita tekan-tekan. Ya, kita padatkan bahannya. Ya. Ya. Menata kapas pun yang rapi ya, supaya tidak ada kebocoran ya. Karena nanti di atasnya kita mau naruh pasir. Kalau kalian tidak rapi, pasirnya bisa lolos turun ke bawah ya. Nah, kita padatkan yang rapi, kita susun yang rapi supaya bisa tersaring air kotornya ya, tersaring dengan sempurna. Oke, sudah sampai di sini sudah? Bisa ditunjukkan ke Bu Ririn? Iya, sampai di sini sudah? Wah, Mbak Nares sudah. Kemudian Alfra sudah. Caroline, Aila, Satria Lingga, Asilah, Ravandra. Oke, semua sudah ya? Yang terakhir ya, kemudian kita mau masukkan pasir. Mana pasirnya? Ini pasirku. Nah, kita masukkan pasir di atasnya. Ya. Enggak. Secukupnya ya, sambil kita tekan-tekan, kita padatkan. Sambil kita padatkan, kita tekan-tekan. Pasir secukupnya. Ditekan-tekan ya pakai sendok atau tangan. Seru ya kita bermain sambil belajar. Bahan-bahannya juga mudah ya di sekitar kita. Oh ya, kalau milih pasir yang bersih ya, jangan sampai nanti ada kotoran kucingnya, kotoran burung. Wah, jadi kalian pilih yang bersih. Kalau misalnya mau digunakan yang apa benar-benar untuk mandi dan sebagainya, mungkin pasirnya bisa dijemur dulu biar bakteri dan kuman-kumannya mati ya. Jadi jangan milih pasir yang sembarangan di pinggir jalan. Nah, oke, sudah padat ya punya Bu Ririn. Kalau sudah, kembali di atasnya akan Bu Ririn letakkan kapas. Wah, banyak sekali ya kapas. Ya, karena kapas, tisu, atau bisa diganti spons, ini gunanya untuk menyaring partikel-partikel yang kecil ya, yang tercampur di dalam air kotor. Wah, namanya kotor, pasti banyak ya kotorannya. Mungkin ada daun, ranting, dan sebagainya. Nah, Bu Ririn rapikan sambil Bu Ririn padatkan, ditekan-tekan. Sudah jadi. Gimana anak-anak? Sudah siap bahan kalian? Coba ditunjukkan. Iya, Hasna, sudah.
Kemudian Bilqis. Kaisar. Wah, sudah jadi. Maulida. Oke. Mas Kaisar Alvaro, ya, coba dinyalakan speakernya. Iya, Mas Kaisar. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Kaisar. Dinyalakan dulu mic-nya Mas Kaisar. Oh, susah. Oh, oke, yang lain? Siapa nih yang mau nunjukkan hasilnya? Mau ngobrol Bu Ririn ya? Ada siapa yang mau ngobrol sama Bu Ririn? Angkat tangan. Mau menunjuk itu ada Haris. Nah, ada Haris. Ya, Haris tadi angkat tangan ya. Assalamualaikum Mas Haris. Waalaikumsalam. Oh iya, coba Bu Ririn mau lihat nih hasilnya punya Mas Haris mana? Buat. Oh iya. Mas Haris tadi baru mau lihat dulu ya. Oke, nanti dicoba di rumah ya. Oke, siapa lagi? Yang pingin, oh ada Mbak Faisya 3.4. Faisya. Assalamualaikum Mbak Faisya. Waalaikumsalam. Coba lihat Mbak Faisya. Wah, keren sekali. Gimana Mbak Faisya, bahan-bahannya tadi mudah dapatnya? Udah, Bu. Udah ya? Oke. Nanti bisa dipraktekkan ya kalau Bunda kesulitan cari air bersih. Mbak Faisya bisa tuh punya ide bantu ayah Bunda, oke? Iya. Oke, Bu. Bahannya apa aja itu Mbak Faisya pakai? Karang, terus habis itu pasir sama batu. Yeay, keren sekali. Nanti kita sambil ngobrol, kita mau tuangin dulu nih air kotornya ke dalam ya, sambil nanti kita lihat hasilnya. Untuk air kotornya sudah disiapkan semuanya? Udah, Bu. Yo, ini air kotornya Bu Ririn. Biar tambah kotor, tak aduk-aduk lagi. Ini tadi Bu Ririn buatnya air kotornya dari tanah. Bu Ririn campur lumpur, tanah. Wah, semuanya Bu Ririn masukkan. Wah, kayak jamu ya, ramuan ajaib. Tarah. Nah, ini air kotornya Bu Ririn sudah siap. Nanti sebagai pembandingnya nih ada di samping Bu Ririn juga sudah Bu Ririn siapkan air kotor yang sama. Nanti kita lihat hasilnya. Apakah sama kotor atau lebih kotor? Iya, ataukah lebih bersih? Oke, kita tuang perlahan-lahan ya. Simsalabim jadi apa? Prok prok prok. Oke, kita tuang perlahan-lahan airnya. Ini adalah air kotor, campur tanah, campur pasir. Pelan-pelan biar tidak tumpah. Ya, nanti ditunggu air akan meresap perlahan-lahan. Ini. Oh ini, oke. Nah, kalau lama bisa kalian angkat gini ya, untuk memudahkan turun ke bawah. Kita tambahi ya. Ya, kita tunggu ya sambil kita menunggu tetesan air yang keluar. Ya, Bu Ririn mau ngobrol-ngobrol nih. Oke, sudah dituang semuanya? Oke, ada yang mau ngobrol nih, mau cerita sama Bu Ririn. Siapa nih? Oh, itu ada Mas Rafa. Assalamualaikum Mas Rafa.
Assalamualaikum, Mas Rafa. Gimana tadi prosesnya? Seru nggak? Seru. Ya, tuh airnya Bu Ririn sudah mulai netes. Oke, seru. Mas Rafa pakai bahan apa aja tuh? Pasir, batu kerikil, sama areng. Wah, pasir, batu kerikil, sama areng. Sama Nah, air kapas. kotornya nih ya, Bu, kalian perhatikan Bu Ririn punya air kotornya. Nah, ini hasilnya. Coba Mas Rafa lihat, apakah ada perbedaan dari air kotor yang dimasukkan dengan yang keluar? Airnya gimana? Coba Mas Rafa, air kotornya masih ada nggak ditunjukkan? Coba dibandingkan kayak Bu Ririn gini. Wah, jernih sekali air Bu Ririn. Nih. Ya. Coba ditunjukkan, wah itu dia ya, air kotornya Mas Rafa, kemudian disuling jadi lebih jernih atau lebih kotor atau sama aja Mas Rafa? Coba Lebih jernih. dikatakan. Lebih? Jernih. Berarti percobaannya Mas Rafa sudah berhasil. Mudah ya? Udah. Mudah. Nanti setelah ini kalau lihat air kotor, Mas Rafa bisa membantu untuk menjernihkan. Kemudian ada lagi nih yang mau cerita. Ini tadi Bu Ririn buat dua ya, yang satunya tidak begitu Bu Ririn padatkan, kemudian yang satunya lebih padat. Hasilnya lebih jernih yang Bu Ririn padatkan. Ada Mas Pirendra Azam Nugroho. Assalamualaikum. Panggilannya Mas Piren apa Mas Azam? Azam. Mas Azam, gimana nih percobaannya? Coba Bu Ririn lihat. Iya, airnya udah keluar? Wah, udah keluar. Gimana? Sudah kamu bandingkan sama yang air yang dimasukkan? Mana perbandingannya? Iya, coba disandingkan. Wah, bener ya. Hasilnya lebih jernih. Iya, kotorannya tersaring. Nah, sukses buat Mas Azam. Tepuk tangan. Yang lain nih? Oke, semuanya tunjukkan. Ada Mbak Faisa, udah sukses ya. Ada Mas Arsya juga berhasil. Ada Asyilah. Kemudian Ayla. Ada Al-Khalifi. Alinda. Arsya. Devandra. Kaisar. Azam. Satria Lingga. Kemudian siapa lagi? Rafa. Alfras. Fariza. Isma, Bisma, Naila, Naswa, Adit, Alea, Arjuna, Pungkas, Gilang, Kaksa, Tino, semuanya berhasil. Salah. Gimana anak-anak, mudah ya? Mudah? Bu, kalau airnya segini ya aku nggak bisa mandi. Nah, kalau kalian mau buat banyak, tempatnya juga harus lebih besar, bisa pakai drum ya. Tahu drum? Ya, drum itu ya yang besar. Dan bahan-bahannya juga lebih banyak. Nanti itu bisa hasilnya air yang tersaring juga lebih banyak, bisa buat mandi tuh. Siapa nih yang di rumahnya suka airnya keruh? Mungkin musim hujan, banjir, atau malah kemarau, susah air, adanya air kotor. Ada nggak yang pernah mengalami seperti itu? Coba boleh cerita, berbagi pengalaman. Ada Mas Denis? Tadi angkat tangan Mas Denis mau cerita. Boleh dibuka mic-nya Mas Denis? Ya. Itu Denis tuh. Denis 3A. Mau cerita Mas Denis? Mas Denis pernah nggak di rumahnya airnya kotor gitu pernah? Pernah. Pernah? Oh iya. Biasanya kalau apa itu airnya kotor? Hujan. Atau hujan. Nah, terus nanti dicoba ya seperti ini ya. Mas Denis bisa buatin bunda ya, dicoba. Ya, rumah Mas Denis dekat sawah ya atau nyoba air sawah. Seperti ini. Ada Mbak Nazifa tuh angkat tangan. Ya, dadah Mas Denis. Assalamualaikum Mbak Nazifa. Mic-nya dinyalakan Mbak Nazifa? Iya. Iya, Mbak Nazifa mau cerita serunya kita bermain dan belajar hari ini gimana? Menyenangkan? Baru dipasang, Bu. Oh, baru dipasang. Oke, semangat ya, dilanjutkan.
dipasang, dilanjutkan. Misalnya kamu mau bereksperimen, mau mencoba, aku nggak mau bahannya kayak gitu, aku mau nyoba bahan yang lain. Boleh, nanti kalian coba di rumah, misalnya bahan yang lain diganti. Ranting-ranting, misalnya kayu, kalian coba aja dikombinasikan, nggak apa-apa. Atau yang dekat sawah bisa cari jerami, pakai jerami, pakai sabut kelapa, apa yang ada di lingkungan kalian, sekitar kalian, kalian manfaatkan boleh. Ya, tidak harus bahan-bahannya seperti ini, ya. Cuma di sini ada yang penting yaitu arang ini. Arang ini penting karena dia bisa menghilangkan bau. Manfaatnya bisa menghilangkan bau dan polutan lainnya ya. Ada juga kalau yang untuk dicampur tawas boleh. Ya, apa itu tawas? Bisa tanya ayah bunda ya. Apa itu tawas? Ada yang dicampur tawas biar airnya lebih jernih. Ini airnya Bu Ririn sudah keluar banyak ya. Kata ya sih ngumpet. Oh Mas Zafra. Aku pernah ngalamin airnya kotor karena airnya kemasukan kotoran. Wow, iya Mas Zafran, airnya kemasukan kotoran gitu. Wah, terus sama Mas Zafran diapain? Ditunggu sama kakung dibenerin dulu sampai bersih. Oh gitu, oke. Besok bisa Mas Zafran bilang sama Kakung, Kakung sini, biar Zafran yang bisa membuat airnya jadi jernih gitu ya. Keren ya, Mas Zafran sekarang kan udah tahu nih ilmunya. Nanti Mas Zafran coba, Kakungnya dikasih tahu, diajak bareng-bareng ya. Tepuk tangan nih buat Mas Zafran. Anak hebat. Nih, oke. Ada lagi nih yang mau cerita? Ada Damara Kansa tadi angkat tangan ya. Damara Kansa. Iya Mbak Damara Kansa. Ini Mbak Damara Kansa kebetulan di Wonogiri ya? Iya. Di Gunung Kidul itu terkenal daerah yang sulit air ya Mbak? Iya. Iya. Dulu temennya Bu Ririn kalau KKN ke sana mandinya sebulan sekali apa satu hari sekali ya? Karena sulitnya air. Nah Mbak Damara Kansa bisa nih punya ide ke penduduk sana, ya dikasih ide, wah gini loh caranya membuat air bersih. Gimana hasilnya coba ditunjukkan Mbak Kansa? Wah, jernih ya. Yang air kotornya mana? Ada? Ada. Mbak, dibandingkan. Oh iya, benar ya? Benar lebih jernih ya? Iya. Ya. Seru nggak Mbak Damara? Seru. Seru. Oke, nanti di rumah bisa ini masih di Wonogiri? Masih. Iya, nanti kakek nenek bisa diajarin ya, diajak bersama-sama. Tepuk tangan buat Mbak Kansa. Saya mau cerita lagi. Ada siapa ini? Ahnaf 3.1. Assalamualaikum Ahnaf. Waalaikumsalam. Ya, rambutnya keren tuh. Mas Ahnaf coba ditunjukkan mana hasilnya. Nah, kemudian yang kotor mana? Wah, benar ya, lebih jernih. Cuma punya Mas Ahnaf agak kurang jernih lagi. Nanti bisa misalnya kalau kalian belum mencapai yang diinginkan, boleh diulang lagi. Jadi yang keluar tadi dituangkan lagi, atau bahan-bahannya tadi ditambahi lagi, ya. Jadi lapisannya ditambahkan, biar hasilnya benar-benar jernih. Nah, ini kayak tadi, ini Bu Ririn buat 2. Yang satunya bahannya agak sedikit, ini lebih banyak dan dipadatkan. Hasil yang keluar juga berbeda ya, lebih jernih yang dipadatkan dan lebih banyak lapisannya. Oke, yang lain mau cerita? Tepuk tangan dulu buat Mas Ahnaf nih, keren. Udah sukses percobaannya. Yang lain ada yang mau cerita? Ada Mas Rafasya. Assalamualaikum Rafasya. Rafa ya panggilannya. Waalaikumsalam. Coba ditunjukkan nih, Bu Ririn mau lihat hasilnya Mas Rafa dibandingkan dengan air yang kotor mana? Air yang kotor? Udah habis. Udah habis. Diminum? Enggak. Diminum ya yang kotor? Udah dituang bisa diminum. Iya, keren Mas Rafa. Tapi udah lebih jernih Mas? Lebih jernih? Oke.
Walaupun ini airnya lebih jernih, tidak boleh langsung diminum ya anak-anak, tetap harus melalui proses direbus ya. Iya. Karena dia jernih airnya, tapi belum tentu ada bakteri dan kuman-kuman di dalamnya, yaitu yang hanya mati kalau direbus ya. Jadi kalau kalian langsung minum, nanti bisa sakit perut. Nah, karena ada bakteri yang ada di dalam air ya. Ada bakteri Escherichia coli, ya, Salmonella, apalagi banyak ya yang bisa bikin sakit perut, makanya harus direbus dulu. Siapa lagi nih yang mau nunjukkan? Oh ya, tunjukkan bersama-sama yuk di depan layar. Bu Ririn mau lihat, kita tunjukkan. Kita mau difoto ya. Kalian angkat yang bersih dan yang kotor. Wajahnya jangan ketutupan ya, biar kelihatan cantiknya. Satu. Tahan ya, satu. Tahan dulu. Iya, kita lihat. Yang kotor sama yang bersih. Kita tunjukkan. 2, 3. Tahan dulu. Wajahnya tetap kelihatan senyum. Iya, yang sudah gosok gigi senyum. Oke, terima kasih. Sukses semua ya. Iya, alhamdulillah. Percobaan kali ini sudah kita lakukan bersama-sama. Menyenangkan semua anak-anak? Iya, kita bisa bermain sambil belajar. Bahan-bahan pun mudah didapat di kita. Yang kita pelajari juga bermanfaat. Ya, nanti supaya ilmu yang bermanfaat kalian terapkan ya di rumah kalian maupun di lingkungan sekitar kalian. Oke, Bu Ririn akhiri dulu ekstrakurikuler virtual kali ini ya, semoga bermanfaat. Dijawab dulu salamnya sama Bu Ririn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.